Pemberitahuan sebulan sebelumnya berarti bahwa tindakan kuil penguasa cahaya akan didengar sebulan sebelumnya. Setelah sedikit berpikir dan berhitung di dalam hatinya, Sai Lao berkata, dengan cara ini, dalam 6 bulan terakhir, aku ingin semua prajurit Tao yang kamu hasilkan di kuil Holy Lord. Sun Jiufeng langsung ketakutan. Harga tentara Dao tidak rendah. Ini awalnya adalah sesuatu yang disiapkan untuk para ksatria. Apakah itu pengerjaan atau teknik produksi, ada persyaratan yang sangat tinggi. Nilai bagus. Dan semua prajurit Tao dibeli dengan harga premium 20%, yang sangat arogan. Sebelum Sun Jiufeng pulih dari keterkejutannya, tetua Sai melemparkan beberapa cincin penyimpanan. Ini adalah deposit 2 bulan. Jika tidak cukup, beritahu saya. Ngomong-ngomong, apakah kamu kenal seseorang di Battle Armor? Battle Armor dan tentara Tao diperlakukan sama. Berapa banyak yang bisa kamu dapatkan? Atmosfer Sai Lao seketika membuat Sun Jiufeng merasakan apa yang mendominasi Chaebol. Menjadi kaya sangat disengaja. Sun Jiufeng mengertakkan gigi. Oke, aku sudah mengambil pesanan ini. Meskipun Sun Jiufeng belum sepenuhnya mengendalikan keluarga yang membuat tentara Tao di Jiuyu Floating Void City, kebanyakan dari mereka sudah menyukainya. Bahkan dia tergerak oleh kondisi ini, apalagi orang-orang ini. Dengan sedikit bujukan keuntungan, itu pasti bisa dilakukan. Setelah Tuan Sai selesai menangani masalah sepele, dia mengobrol dengan Sun Jiufeng lagi, bertukar beberapa masalah sepele, dan memberi Sun Jiufeng jalan yang jelas di sepanjang jalan. Sun Jiufeng, penguasa kota Jiuyu Void City yang baru dipromosikan, tidak memiliki prestise dan kekuatan. Bahkan jika ada orang seperti Sun Tian yang secara paksa ditarik ke tingkat jenius, itu masih belum cukup. Kurangnya pengalaman dan prestise. Saat ini, cara paling sederhana dan kasar adalah menjalin hubungan baik dengan kuil penguasa cahaya. Selama hubungan ini ada, utusan dewa juga bisa menjaga kota terapung Jiuyu. Dengan cara ini, itu setara dengan menggunakan utusan ilahi yang asli yang memantau kota terapung Jiuyu menjadi kekuatan eksternal Sun Jiufeng. Secara internal, andalkan godaan tatanan besar ini, penindasan yang harus ditekan, penghargaan yang harus diberikan, dan penegakan prestise. Meski ada beberapa perilaku seperti anjing, ini adalah cara tercepat untuk menstabilkan interior. Sebenarnya, Sun Jiufeng sudah lama ingin melakukan ini. Sangat sulit baginya untuk mendukungnya sendirian. Sekarang Tuan Sai telah berbicara, dia tentu saja setuju. Hanya saja Sun Jiufeng masih memiliki satu kekhawatiran terakhir. Aku tidak tahu berapa lama untuk akuisisi seperti ini denganmu. Sai Lao tertawa dan melambaikan tangannya lagi dan lagi. Ini rahasia. Tidak nyaman untuk memberitahumu untuk saat ini, tapi aku bisa mengungkapkan sedikit. Keluaran Yuntu akan berlipat ganda dalam sebulan. Ini hanya skala saat ini. Batu terakhir di hati Sun Jiufeng akhirnya jatuh ke tanah. Dia menatap Old Sai dan mengangguk setuju. Oke, karena itu masalahnya. Terserah kamu untuk membantu mengurusnya. Sai Lao sedikit mengangguk. Sun Jiufeng mungkin tidak menyadari bahwa meskipun seseorang dalam posisinya tidak berharga, dia masih memiliki nilai mutlak untuk dimenangkan. Produksi tentara Tao membutuhkan cara khusus. Yang disebut rekan adalah musuh. Secara kasat mata, dia akan mengenal banyak musuh. Sai Lao ingin menggunakan hubungan ini untuk sepenuhnya menyelesaikan masalah tentara Dao dan baju perang. Lain kali orang percaya di kuil penguasa cahaya harus bersenjata lengkap, tidak seperti kali ini. Masih ada orang yang tidak memiliki tentara Tao. Adapun metode produksi tentara Dao, kebanyakan orang tidak akan menyerahkan benda ini, dan rencana Sai Lao adalah untuk mengetahuinya secara perlahan. Teknologi kunci semacam ini harus ada di tangannya sendiri, meski kejam bagi keluarga Sun Jiufeng. Tampaknya kota reruntuhan tidak pernah begitu makmur. Meskipun telah berkembang beberapa kali dibandingkan dengan kota reruntuhan sebelumnya, saat ini tampaknya masih kurang memadai. Zhao Wuling mengatur agar orang menggunakan tanah awan untuk memperluas cakupan kota yang hancur. Setelah satu malam ekspansi, kota yang hancur itu sudah terbentang hampir 100 mil. Skala seperti itu membuat semua orang merasakan besarnya kota reruntuhan. Keesokan paginya, Qin Yichen melepaskan diri dari lengannya menahannya, melirik Sydney Kevin dan yang lainnya yang masih pusing, dan sudut mulut Qin Yichen sedikit berkedut. Siapa yang begitu bodoh? Biarkan aku tidur dengan beberapa pria besar. Penguburan Qin Yichen segera menyebabkan ledakan tawa di luar pintu. Qin Yichen menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia ingat bahwa dia tidak tahu siapa yang membuka kepalanya tadi malam. Dan dengan tegas mengatakan bahwa dia ingin mengalami perasaan mabuk sekali. Menekan kemampuan pencernaan tubuh yang kuat, dia mengandalkan lusinan toples anggur roh untuk membuat beberapa orang mabuk. Di segmen mabuk, Qin Yichen berteriak-teriak untuk tidur dengan beberapa pria besar. Sial, jangan minum seperti ini lain kali, atau akan memalukan untuk mengatakannya. Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya, meletakkan masalah ini di belakang kepalanya, dan kemudian melihat pemandangan di depannya. Di luar pintu, ada orang yang menunggu sepanjang malam. Qin Yichen mendengar beberapa suara yang sangat akrab, dan kemudian keluar,
dan melihat lelaki tua berjubah hitam menunggu di luar dengan pandangan sekilas sekelompok besar orang. Orang-orang ini semuanya berada di puncak ksatria. Ratusan orang ini menunggu bersama, dan toleransi muncul dalam sekejap. Pria tua berjubah hitam itu membungkuk sedikit. Saya mendengar bahwa penguasa cahaya bermaksud untuk menaklukkan wilayah bintang pembantai api, dan kami tidak memiliki kemampuan lain. Saya memohon kepada penguasa cahaya untuk mengizinkan kami berpartisipasi dalam perang. Begitu dia mendengar ini, Qin Yichan merasakan sakit kepala. Tampaknya sedikit kelebihan staf. Melihat ke atas, langit terus mengalir, yang semuanya adalah utusan dewa yang datang dari seluruh dunia. Pada kecepatan ini, Qin Yichan benar-benar harus memikirkan bagaimana memastikan bahwa tidak akan ada masalah dengan ekonomi kuil penguasa cahaya. Sebagai salah satu kargo yang paling stabil, awan tanah saat ini berkinerja baik. Tetapi dalam jangka panjang, siapa yang dapat menjaminnya? Qin Yichan harus menemukan cara untuk berkembang dan mendapatkan keuntungan tambahan. Lagi pula, tanah awan adalah mata uang yang harus dimiliki sekarang. Tetapi menurut ritme produksi saat ini, pada akhirnya akan ada saatnya permintaan akan terpenuhi. Hanya saja, hal seperti ini harus menunggu dan mencari peluang yang lebih baik. Dengan cara ini, Anda mendaftar dulu, daftarkan jumlah orang, dan saya akan melihat bagaimana mengaturnya. Tampaknya Qin Yichan akan mengatakan ini untuk waktu yang lama, dan pria tua berjubah hitam itu langsung memberikan daftarnya. Total 573 orang. Qin Yichan tiba-tiba merasa sedikit lebih percaya diri. Dengan cara ini, saya akan memilih beberapa orang lagi dari kuil, membuat cukup 600 orang, dan kemudian Anda akan keluar sebagai kroni saya. Dengan janji Qin Yichan, semua orang senang. Terutama ketika mereka melihat penampilan Qin Yichan di Hall of Nothingness. Mereka sangat yakin bahwa Qin Yichan adalah orang yang mewujudkan impian mereka untuk mereka. Bukankah lebih baik jika Anda hanya menyatakan kesetiaan Anda kepada Mahkamah Agung dan langsung menjadi utusan dewa? Mengapa berpartisipasi dalam persidangan dan mendapatkan status sebagai patriark? Mereka semua memiliki ide dan tujuan untuk mengubah dunia abadi, terutama soal menghindari perang di Mahkamah Agung. Sekarang, mereka melihat Qin Yichan seolah-olah mereka melihat perubahan yang mereka impikan.